Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini kami akan menyampaikan bagaimana tata cara teknik pengolahan lahan yang ada di kebun kita. Bagaimana kita bisa menanam kalau kita tidak memiliki lahan. Demikian Bapak Ibu nggih? Itu tentunya hukumnya sudah pasti. Bagaimana cara pengolahannya? Mula-mula langsung saja ini to the point karena waktunya sudah mendekati isoma. Mula kita cangkul cara merata, misalkan kita memiliki satu petak, dalam petak tersebut kita cangkul secara keseluruhan dengan kedalaman antara 25 sampai 30 cm. Kurang lebihnya nggih Bapak Ibu nggih. Jadi tidak harus diukur, namun kurang lebihnya seperti itu. Namun kalau tepat sentinya itu mungkin lebih bagus, demikian. Setelah itu kita akan menanam sayuran ataupun sayuran yang berbuah. Kita bikin bedengan. Bagaimana cara teknis membuat bedengan? Silahkan melihat dari Pak Santoso dan Pak Tugi. Pak Tugi, Mas Tugi. Ya. Mula-mula kita ambil, yaitu kita ambil keduaan secara tipis, kita buang ke kanan dan ke kiri. Ini kalau Lek itu ini membuangnya juga ke kanan, namun Lek Santosa juga membuangnya ke kanan. Ini karena berapa? 2 orang. Saya terima nggih? Oke, itu hanya teknis saja. Setelah terbuat seperti kalen kecil, parit kecil, kita rapikan. Setelah itu baru kita misalkan ada batu atau apa yang sekiranya mengganggu dalam bercocok tanam, kita ambil, kita buang. Setelah demikian kita taburkan yaitu abu sekam bakar. Nah, ya, ini yang dari merambut istilahnya ya. Kalau orang Jawa ini menyampaikan ini merambut ya. Ini bisa kita cari di mana-mana, terutamanya di sekitar atau yang ada pabrik tahu. Karena ini untuk istilahnya kalau orang Pantura untuk apa ya istilahnya? Untuk pembakaran. Ini pembakaran. Iya, geledek. Nah, geledekan. Ya, demikian ya geledekan. Setelah rata semuanya baru kita tebarkan NPK padat kita. Nah, atau kalau mungkin belum memiliki NPK padat yang sudah diproses, yaitu kohe ayam pedaging. Ya, kohe ayam pedaging Bapak Ibu. Karena apa? Prinsipnya kita atau kami dari BSM dalam penanaman suatu tanaman ataupun buah-buahan selalu membuat rumus yaitu 3 in 1. Ya, tanah lokal, abu dan NPK padat kita atau kalau memang belum memiliki dari kohe ayam pedaging. Demikian ya Bapak Ibu, bisa terima ya? Gampang dan Bapak Ibu mungkin sudah melaksanakan seperti ini. Setelah tertutup semua baru kita kembalikan tanah yang kita belah tadi. Nah, kembalikan itu. Nah, tadi dibuang ke kanan dan ke kiri, sekarang ditengahkan kembali. Iya. Sampai tertutup dan diratakan. Iya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dilaksanakan nggih? Nah, sangat mudah dan gampang sekali. Hanya seperti itu. Ini ilmu katon Bapak Ibu, tidak perlu ilmu rumit. Ilmu katon saja. Bisa ala biasa seperti itu. Mungkin kalau yang pemula adik-adik itu mungkin ya sulit. Namun kalau sudah melaksanakan, oh hanya seperti itu, ternyata seperti itu. Iya. Ya setelah tertutup semuanya baru kita rapikan. Ya kita rapikan, mungkin ada yang kempel ataupun batu, kerikil dan sebagainya kita buang. Maksud dan tujuannya apa? Biar tidak merusak plastik mulsa yang akan kita tutupkan seperti itu. Namun sebelumnya, kalau tanah tersebut itu kering, kita semprot dengan air biasa terlebih dahulu. Ataupun air kolam juga bisa, air leri juga bisa. Bisa dipahami Bapak Ibu nggih? Namun ini sifatnya tanahnya sudah basah. Ya, sudah basah. Jadi tidak perlu disemprot air ataupun air leri ataupun dari air kolam. Namun nanti kita langsung bisa semprotkan dengan ramuan kita, jurus kita yaitu dengan pembenah tanah.
Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Bisa dimengerti nggih? Oke, lanjut ya. Setelah diratakan seperti ini, kita spraykan lek. Iya lek. Nah, salah satu lek, spraykan dengan pembenah tanah kita. Iya. Pembenah tanah kita ya, ini sifatnya agak estafet ya, monggo. Ya, ini dengan aplikasi berapa? Berarti 250 ml dengan kurang lebihnya 1 tangki. Saya terima nggih? Iya. Ya, spraykan secara merata. Ya. Nah, ini maksud dan tujuannya apa? Apabila ada kandungan bakteri-bakteri yang ada di tanah median kita bisa terbunuh, ya. Minimal untuk mengurangi bakteri yang ada di dalamnya. Iya. Saya terima ya Bapak Ibu? Oke, setelah itu baru kita tutup dengan plastik mulsa. Ini sebenarnya kan kita satu petak mungkin bisa sudah kena angin-angin dan lain sebagainya. Karena ini kita contoh ataupun simulasi, berarti sifatnya estafet. Iya. Estafet. Ya, setelah itu kita tutup dengan plastik. Plastiknya itu sudah ada yang kalau beli ada yang berlubang, ada yang belum. Pesen yang berlubang bisa ataupun yang belum berlubang juga bisa. Baru kita tancapkan dengan sujen, istilahnya kalau orang sini sujen ya Lek ya. Sujen ya. Sujen itu bukan hanya untuk pembuatan sate, namun kalau daerah Ngablak sini bisa untuk membuat tempat penanaman sayur. Iya, semuanya kalau ini beli Bapak, kita belum nggak bisa mungkin ya. Namun kalau kreatif bisa itu Bapak. Itu apa itu ya, bekas-bekas untuk kemasan itu bisa. Iya, baru setelah tertutup semuanya, baru kita harapkan lubang yang kita kehendaki. Ya, dengan istilahnya itu apa Lek? Kenyosan. Orang seperti ini kenyosan namanya ya. Ini Bapak mungkin paham, ini kita bakar arang, ya kasih arang dibakar. Setelah menyala kita obat abitkan orang Jawa ya, sambil jalan, karena kalau tidak diobat abitke mulek dengan kita seperti itu. Saya terima ya. Nah, nyos seperti itu. Lubang yang kita hendaki bisa 25, bisa 50 dan sebagainya. Demikian Bapak Ibu, saya terima ya. Setelah itu baru kita kehendaki mau menanam apa seperti itu. Iya, bisa. Sebenarnya ini Bapak, ini harus 3 sampai 5 hari setelah kita kasih pembenah tanah. Namun ini sifatnya hanya apa? Simulasi, anggap saja sudah saatnya menanam seperti itu. Iya, lanjut Bapak. Ya, bisa di kanan, bisa di kiri, ya. Mungkin seledrinya di kanan, bakjanya di kiri, mungkin tengahnya mau dikasih oncelang atau tanaman lain bisa. Ya. Iya, bisa ya. Ternyata bisa. Ya. Bisa. Kangkung, namun kalau kangkung diharapkan yang sudah tersemai Bapak ya. Nah. Bisa Bapak, bisa. Tinggal kita nanti aja. Kemauannya mau dibikin mulsa atau enggak sama saja. Iya. Karena maksud dan tujuannya kita gunakan mulsa hanya untuk apa? Mengurangi rumput yang akan tumbuh. Seperti itu maksud dan tujuannya. Dan tidak dieker-eker oleh burung. Seperti itu, nggih? Saya terima kan? Nah, iya, dieker-eker itu bahasa mana kurang tahu ya. Seperti itu, ya. Baik. Saya lanjutkan ya, lanjutkan estafet saja ya. Setelah tertanam ya, kurang lebihnya suaranya masih los, tenang aja. Ya. Setelah tertanam 3 sampai 5 hari, istilahnya tanaman tersebut ngelilir. Ya, ngelilir, bisa terima Bapak Bu ya? Ngelilir ya. Setelah ngelilir baru kita kasih zat perangsang pertumbuhan atau istilahnya ZPT. Ya, setelah ZPT ya, diperlihatkan Lek ya. Dengan aplikasi di lapangan yaitu 250 mili per setangki. Bisa terima ya? Sama seperti itu. Ya. Ya, kita kocorkan. Ya, kocorkan. Kita gunakan alat itu
namun sepuyernya kita buka. Cer. Iya, pertanaman kurang lebih itu 1 gelek. Bisa terima nggih Bapak? Bapak itu paham itu pasti. Kalau Bapak paham 1 gelek itu satu apa pasti paham. Kalau Ibu mungkin tanda tanya. Ya. 1 gelek, 1 cer itu bisa diukur. Ya. 1 gelek itu. Cer seperti itu. Ya. Ya, contohin Lek, buka Lek, cer gitu kan Lek. Itu kalau ada gelekan pasti tenggaan itu. Nah, itu Bapaknya paham sekali itu. Saya terima ya. Itu aplikasi saja, saya mengibaratkan saja itu ya. Ibarat biar bisa diterima seperti itu. Ya, 1 gelek cer sambil berjalan. Iya, setelah 3 sampai 5 hari ibaratnya sudah ngelilir Bapak. Nah, ya setelah ngelilir kembali karena sudah dirangsang dengan ZPT tersebut. Nah itu cer. Nah, itu kurang lebih 1 gelek itu. Dibesarkan atau dibuka spornya itu. Nah, kalau kurang yakin bisa diukur yang memiliki gelek. Nah, saya terima Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Ya, setelah kita kasih ZPT, dia akan mekar istilahnya. Akarnya sudah akan menanam di tanah. Baru kita kasih pupuk cair kita. Kalau ini tanaman sayur yang diharapkan daunnya, kita kasih urea cair. Andaikan yang kita tanam itu yang diharapkan buah, misalnya tomat, lombok, kita kasih pupuk horti. Horti yang cair. Iya. Sebentar Bapak ya. Horti. Bisa terima ya? Aplikasi ini berbeda dengan ZPT dan pembenah tanah dan KCL. Kalau ini 1 liter per 10 liter air biasa. Bisa dipahami Bapak Ibu nggih? Bisa terima nggih? Ya, per 1 liter urea cair ataupun horti cair kita aplikasikan dengan air biasa, bisa air kolam 10 liter perbandingannya. Bisa terima nggih? Baru kita kocorkan di tanaman tersebut. Teknis caranya sama. Hanya 1 cer itu ibaratnya 1 gelek. Ambil jalan. Teknis dan sama, ya. Bisa terima nggih? Mudeng nggih? Mudeng, saya yakin dan mudeng. Gimana? Ini setelah dari ZPT sudah tumbuh kurang lebih dari 0 nanam kurang lebih 10 hari. 1 minggu sampai 10 hari, berani. Berarti kalau ini 3 Ya. hari berarti 7 hari lagi. Oke, betul Bapak. Berarti setelah kita kasih ZPT, dia akan menancapkan akarnya pada tanah, baru kita rangsang kembali dengan urea cair atau pupuk horti. Bisa terima ya? Ya, itu sudah bergulir waktunya, berarti kan istilahnya masa vegetatif sudah selesai. Istilahnya loh ya, istilahnya pertumbuhan lah seperti itu. Baru kita itu tanaman kita sudah masa generatif. Nah, kita misalkan menanam ini ibaratnya pohon tomat seperti generatif. Berarti kita rangsang dengan KCL kita. Ya, KCL dulu Bapak. Ya. Bisa terima ya? Karena kalau pupuk horti kan tanaman kita yang berbuah cer pakai horti. Kalau yang diharapkan sayur daunnya cer pakai urea cair. Maksud nggih? Itu langsung pertanyaan itu berarti. Berarti nanti sudah tidak ada pertanyaan kembali. Ora muni. Ya, pakai yang ini aja udah lepas ini. Sampai di mana saya tadi itu menyampaikan? Nah, itu. Berarti kita KCL ya. KCL ya, kita rangsangkan ke batang tanaman tersebut dengan aplikasi 250 mili dengan perbandingan 1 tangki kurang lebihnya. Bisa terima ya? Ya, bisa terima. Kalau itu otomatis kan tanaman yang berbuah, berarti kita spraykan. Bisa terima Bapak Ibu? Bisa dilaksanakan nggih? Oke, berarti lanjut dispraykan. Andaikan itu tanaman yang bersayur, berarti kita menggunakan urea cair, kita kocorkan di batang pohon tersebut. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, berarti itu sudah masa produktif tadi ya, atau masa generatif. Begitu sampai tanaman sudah berbuah dan kita anggap sudah cukup untuk dipanen. Namun kalau untuk tanaman yang sifatnya ini
bakcai ini sayur ini kan waktunya jangkanya pendek umurnya. Kurang lebih paling kocor 3 kali sudah kita berani panen ya Lek tulisan ya. Kalau dari produk kami 3 kali sudah kita bisa panen. Contohnya kalau kita kocor kembali belum saatnya ulangi, harusnya sudah saatnya tidak kita kocor, meledos seperti itu. Kalau dari produk kami meledos itu pecah Bapak. Nggih. Misalkan kita nanam kobis, otomatis pecah seperti itu. Sudah saatnya manen masih kita kocor, meledos jadinya. Saya terima nggih? Oke. Itu bergulirnya waktu sudah panen. Ya, bergulirnya waktu setelah panen. Bagaimana ini langsung saya bertanya namun langsung saya jawab sendiri. Bagaimana nggih apabila ini tanaman sudah kita panen, kita males nyangkul dan lain sebagainya. Berarti kita mainkan songkokan ya Lek. Coba bagaimana caranya Lek. Kita songkongkan ya. Ya. Nih, berarti lubang-lubang ini ibaratnya sudah 2-3 kali kita sudah panen. Tanah tersebut kurang maksimal kita songkongkan seperti itu. Ya, kita ambil berarti tanah yang ada di lubang tersebut dengan teknik yaitu dorong, angkat, goyang-goyang, keluarkan. Iya seperti itu ya Lek. Dorong, angkat, goyang-goyang, pasti keluar itu. Nah, bisa terima Bapak Ibu nggih? Jangan negatif thinking. Baik, cukup Lek. Setelah itu baru kita masukkan MPK padat kita. Saya terima Bapak Ibu. 1 genggam masukkan, 1 genggam masukkan sampai secara keseluruhan. Iya. Sampai habis. Iya. Kalau kita memiliki MPK padat produk kita mainkan. Kalau tidak memiliki, kita gunakan dari kohe ayam pedaging. Enggak masalah. Baru kita tanahnya itu kita tutupkan kembali. Didorong sedikit biar tidak modal madul. Iya seperti itu. Lanjut Lek itu ya Leksan. Ya setelah ini Lek itu akan beraksi berarti kita spraykan pembenah tanah kita. Demikian nggih Bapak sirkulasinya nggih. Walaupun ini sudah seperti itu, sudah cukup namun tetap pembenah tanah kita mainkan. Iya, semprot Lek. Semprot bisa, cercer juga bisa Lek. Yang penting kita kasih pembenah tanah. Iya. Ayo Lek. Selak luhur Lek. Diangkat wae Lek. Iya. Kita kasih pembenah tanah. Kalau ini spray ini kita Lek. Nah, ada kepalanya kok. Ocer ya Lek. Oh ya, betul ya. Seperti ini Bapak Ibu ya. Berarti setelah semuanya tersiram dengan pembenah tanah, kita tunggu 3-5 hari baru kita tanam kembali. Demikian sirkulasi seterusnya dan seterusnya. Bisa diterima Bapak Ibu? Bisa melaksanakan nggih? Ada pertanyaan 3 saja. Iya. Monggo. Waktu kasih generatif tadi dalam usia berapa hari? Oke, langsung saja. Berarti masa produktif nggih Bapak? Berarti masa pembuahan. Kurang lebihnya antara 2 minggu sampai 3 minggu kalau tanaman tomat di tempat kami itu sudah masa produktif. Itu contoh tanaman yang di sini nih. Nah, ini sudah menampakkan bunga-bunganya Bapak Ibu. Ini sekitar 3 minggu. Iya, kurang lebihnya. Tergantung tanaman yang kita tanam Bapak. Namun itu tanaman kita pohon tomat sekitar 3 minggu dari kita nanam sudah mulai berbunga. Ya saat itu berarti karena apa? Dari awal kita kasihkan pupuk horti kita. Terjawab nggih Bapak? Oke? Lombok kul. Ini satu pertanyaan jadi 3 pertanyaan nanti Bapak. Oke, juga tak jawab daripada ini mungkin juga yang lain seperti itu mungkin tanyanya, ya. Iya, satu paket berarti 1 orang nggih. Malah mengembang nanti malah. Lombok atau kul? Lombok itu umurnya berapa hari saat vegetatif? Generatif ke generatif saja. Kurang lebihnya sekitar 5 mingguan. Sudah mengeluarkan tanda-tanda berbunga. Ya, saat itu juga Bapak langsung saja kita kasih
KCL. Ya. Fungsi KCL adalah merangsang dan memperkuat bunga ataupun buahnya. Kalau enggak salah ngomong seperti itu. Betul nggih Bapak Ibu nggih? Iya. Terjawab nggih Bapak? Kalau kobis, nah langsung saja daripada saya tanya kobis enggak dijawab sama Pak Yusuf. Nah, kalau kobis sekitar menjelang minggu ke-6. Ulangi, itu kan urea cair Bapak kobis, kan tidak berbuah. Ya, namun kalau dari kami rutinitas itu tiap minggu, berarti per hari H. Misalnya kita ngocor. Nah, ngocor itu mupuk, istilah kami itu ngocor. Mupuk hari Senin per hari Senin. Per hari Senin berarti seminggu sekali. Namun kalau sudah saatnya ngempel, mau ngempel yang sudah cukup, kalau itu ya ngendok, dari mana tadi ngendok itu? Ya, basa Solo 3 itu ngendok. Kita hentikan dalam pemupukan atau pengocoran. Kalau kita lanjutkan akan meledos. Terjawab nggih Bapak? Itu satu orang 3 pertanyaan itu. Monggo Bapak. Ini konsep kayak gini, maksudnya ya dari awal itu untuk berapa bulan kita ulangi lagi membongkar ini, membongkar. Oke, maksud pertanyaannya sampai berapa kali kita menanam atau memanen berarti nggih. Oke, langsung saja Bapak, tidak bertele-tele saya. Sekitar 2 ataupun 3 dalam panen kita. Iya, kalau kita melihat tanaman kita jangka pendek, walaupun jangka pendek itu paling kan ya tetap 2 bulan gitu Bapak. Dari proses sampai manen, sampai ngedem ke pikir dan lain sebagainya nggih. Bisa 2 sampai 3 kali. Namun kalau kita tetap 3 kali kurang lebihnya. Ya 6 bulan sampai 7 kita bongkar. Kalau males bongkar, seperti itu tadi contoh yang disampaikan di congkongan seperti itu. Hasilnya hampir sama Bapak. Yang penting kita yakin dan percaya seperti itu. Terjawab nggih?